Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun Bapak Ibu berada. Balik lagi bersama kami di channel ini, channel yang selalu jadi tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius soal informasi penting, kabar terbaru, dan update yang memang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ASN serta para pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kembali hadir membawa satu informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan, khususnya terkait dengan kado spesial dari pemerintah berupa rapel untuk jutaan pensiunan. Bahkan kabarnya, Presiden mencairkan jutaan rupiah yang tentu saja langsung menjadi perhatian besar bagi para pensiunan di berbagai daerah. Dan tentu saja di video ini nanti kita akan bahas daftar serta penjelasan lengkapnya untuk masing-masing pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin tahu penjelasan selengkap-lengkapnya soal kado spesial ini, yaitu rapel bagi jutaan pensiunan, silakan simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham dan tidak salah mengerti. Karena informasi seperti ini memang harus diikuti dari awal sampai akhir, biar tidak ada bagian yang terlewat, dan supaya kita sama-sama paham alur ceritanya dengan benar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, atau sesama pensiunan lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru yang selalu kami sajikan lewat channel ini. Karena kami akan terus berusaha menghadirkan informasi yang aktual, bermanfaat, dan tentunya dekat dengan kebutuhan para ASN dan pensiunan di tanah air. Adapun referensi utama yang kita bahas kali ini berkaitan dengan informasi rapel dan juga kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan sebagai kado spesial dari pemerintah kepada masing-masing pensiunan di bulan April 2026 ini. Di sini kami sudah menampilkan sebuah berita yang bisa dijadikan rujukan utama untuk memahami bagaimana penjelasan terkait kado spesial tersebut, lalu seperti apa alur rapel itu, dan bagaimana realisasi kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 nantinya. Informasi terbaru ini dipublikasikan pada hari ini, Sabtu tanggal 15 April 2026, dengan judul Info Akhir Pekan 3 Alur Rapel dan Realisasi Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2026. Jadi sekarang mari kita coba lihat bersama-sama penjelasan lengkapnya terkait kepastian kado spesial berupa rapel hingga kenaikan gaji pensiunan, serta bagaimana realisasi yang dinanti-nanti oleh jutaan purna bakti di seluruh Indonesia. Bagi jutaan purna bakti yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara, bulan April 2026 ini memang diwarnai dengan satu pertanyaan besar yang terus muncul di benak banyak orang, yaitu kapan kenaikan gaji dan uang rapel itu masuk ke rekening. Pertanyaan ini wajar sekali muncul, karena memang bukan rahasia umum lagi kalau di tengah beredarnya informasi soal rapel dan kenaikan gaji ini, banyak pensiunan yang berharap besar agar realisasinya benar-benar bisa segera masuk dan dirasakan manfaatnya. Tidak sedikit dari para pensiunan yang bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih kenaikan gaji dan uang rapel itu benar-benar masuk ke rekening masing-masing pensiunan? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama secara pelan-pelan tapi jelas. Tapi kita akan simak bagaimana jawaban dari PT Taspen sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengelola dana pensiun secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan kenaikan gaji dan uang rapel gaji pensiunan 2026. Karena memang ketika informasi seperti ini beredar luas, yang paling dinanti adalah kepastian resminya. Bukan sekadar kabar angin, bukan sekadar omongan di media sosial, tapi jawaban resmi dari lembaga yang memang bertugas menyalurkan dana pensiun itu sendiri. Harapan ini juga bukan tanpa alasan Bapak Ibu, karena penyesuaian penghasilan bagi pensiunan aparatur sipil negara atau ASN memang selalu menjadi momen yang paling dinantikan. Kenapa begitu? Karena penyesuaian ini sangat berpengaruh pada daya beli para pensiunan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu bisa naik turun, kadang bikin pengeluaran jadi terasa makin berat.
Jadi kalau ada penyesuaian gaji atau rapel, nah tentu ini sangat membantu untuk menjaga kestabilan ekonomi para pensiunan khususnya di tengah kondisi harga kebutuhan sehari-hari yang terus bergerak. Sebenarnya alasan utama kenapa banyak pensiunan begitu menunggu kabar kenaikan gaji dan rapel ini sangatlah sederhana tetapi sangat penting. Karena bagi sebagian besar pensiunan, dana pensiun adalah satu-satunya penghasilan tetap yang mereka andalkan saat ini. Jadi ketika ada kabar bahwa pemerintah akan memperbaiki atau menyesuaikan penghasilan itu, tentu saja kabar seperti itu langsung membawa harapan baru. Apalagi bagi mereka yang hidup dari dana pensiun tiap bulan, setiap rupiah tambahan tentu sangat berarti. Disitulah letak pentingnya pembahasan soal kenaikan gaji dan rapel ini, sebab bagi jutaan pensiunan, hal ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut kenyamanan hidup, kebutuhan harian, dan ketenangan batin. Karena itu, tidak heran kalau besar harapan para pensiunan terus tertuju pada realisasi kenaikan gaji dan rapel gaji di tahun 2026. Semua menunggu dengan penuh perhatian, semua ingin tahu kabar pastinya, semua ingin memastikan apakah pemerintah benar-benar akan merealisasikan kebijakan ini sesuai yang diharapkan. Dan dalam suasana seperti itu, muncul banyak pembicaraan di media sosial. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang tinggal menunggu, ada yang bilang masih diproses, dan ada juga yang membuat kabar simpang siur sehingga sebagian pensiunan jadi bingung sendiri. Disinilah pentingnya kita merujuk pada sumber resmi agar tidak termakan isu yang belum jelas kebenarannya. Menanggapi keriuhan informasi yang beredar di media sosial, pihak PT Taspen Persero akhirnya memberikan kejelasan mengenai fakta lapangan serta landasan regulasi yang menjadi pijakan distribusi dana tersebut. Jadi kita tidak perlu menebak-nebak terlalu jauh, karena PT Taspen sudah menjelaskan posisi mereka secara resmi. Dari penjelasan itu bisa kita pahami bahwa apa yang sedang terjadi sekarang bukan soal teknis semata, melainkan memang masih berkaitan dengan proses administratif dan regulasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Di sini perlu kita pahami baik-baik Bapak Ibu. PT Taspen selaku lembaga penyalur dana pensiun menegaskan bahwa posisi mereka saat ini adalah sebagai eksekutor. Artinya, mereka adalah pelaksana teknis yang akan menjalankan pencairan ketika semua dasar hukum dari pemerintah pusat sudah terbit. Jadi, pencairan rapel maupun penyesuaian gaji hanya bisa dilakukan kalau pemerintah pusat sudah menerbitkan payung hukum yang sah secara administratif. Dengan kata lain, Taspen tidak bisa bergerak sendiri tanpa dasar aturan yang resmi. Mereka menunggu komando, menunggu instruksi, dan menunggu regulasi yang memang menjadi dasar untuk melakukan proses penyaluran dana kepada para pensiunan. Kalau kita ibaratkan secara sederhana, PT Taspen itu seperti pihak pelaksana di lapangan yang siap bekerja kapan saja, tapi tetap harus menunggu lampu hijau dari pusat. Jadi bukan berarti mereka diam atau lambat tanpa alasan. Justru mereka bekerja sesuai aturan yang berlaku. Nah, untuk realisasi rapel dan kenaikan gaji ini harus ada dasar hukum berupa peraturan pemerintah yang sah dari pemerintah itu sendiri. Itu yang menjadi kunci utama. Tanpa peraturan yang resmi, maka rapel maupun kenaikan gaji tidak bisa dibayarkan. Jadi jelas, posisi Taspen di sini bukan sebagai penentu kebijakan, melainkan sebagai pelaksana dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, PT Taspen juga memberikan informasi bahwa hingga saat ini proses tersebut masih berada di koridor birokrasi kementerian terkait. Hal ini sekaligus menepis kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa keterlambatan berasal dari kendala teknis pihak penyalur. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa masalahnya ada di Taspen, itu tidak benar. Bapak Ibu perlu tahu hal tersebut bukan berasal dari pihak Taspen, karena Taspen hanyalah pelaksana teknis yang menjalankan keputusan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah menetapkan ada kenaikan gaji, maka Taspen akan langsung menyesuaikan dan menyalurkan sesuai aturan yang berlaku. Di dalam pernyataan resminya, pihak Taspen juga menegaskan bahwa pencairan kenaikan gaji beserta rapelnya harus didasarkan pada regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah. Begitu aturan mainnya turun, maka proses distribusi akan berjalan dengan cepat dan akurat. Itu penegasan dari manajemen dalam pernyataan resminya. Jadi intinya semua kembali pada aturan resmi yang masih sedang diproses di jalur birokrasi.
Selama regulasinya belum terbit, maka pencairan memang belum bisa dilakukan. Tapi begitu sudah terbit, maka mekanismenya akan berjalan sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita memahami alur regulasi rapel maupun kenaikan gaji pensiunan, ada beberapa faktor utama yang menjadi dasar penting dalam pencairan tersebut. Dan ini perlu benar-benar dipahami supaya tidak salah paham. Yang pertama adalah penyusunan peraturan pemerintah atau PP. Dasar hukum inilah yang menentukan berapa persentase kenaikannya dan siapa saja yang berhak menerima. Jadi tanpa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, rapel dan kenaikan gaji tidak bisa dibayarkan. Itulah alur pertama yang sangat menentukan. Kemudian alur yang kedua adalah harmonisasi anggaran. Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan dana sesuai dengan postur APBN 2026 agar tidak terjadi defisit anggaran. Ini juga bagian yang sangat penting karena meskipun ada niat baik dari pemerintah untuk menaikkan gaji atau membayarkan rapel, semuanya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Jadi prosesnya bukan hanya soal setuju atau tidak setuju, tetapi juga soal kesiapan fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang harus tetap sehat. Lalu yang ketiga adalah surat perintah pencairan. Setelah peraturan pemerintah terbit, maka instruksi resmi baru akan diberikan kepada Taspen untuk segera mentransfer dana ke rekening masing-masing pensiunan. Nah, di tahap inilah pencairan benar-benar bisa berjalan. Jadi urutannya jelas, tidak bisa dibalik. Harus ada PP dulu, lalu harmonisasi anggaran, kemudian surat perintah pencairan, baru setelah itu dana dapat ditransfer. Itulah 3 poin penting yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembayaran atau realisasi rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Kalau kita lihat dari penjelasan ini, memang semuanya masih mengikuti jalur resmi yang berlaku, tidak bisa langsung cair hanya karena ada rumor atau karena ramai dibicarakan di media sosial. Pemerintah tetap harus menjalankan prosedur yang benar, transparan, dan sesuai aturan. Dan dari pihak Taspen sendiri, mereka sudah menyampaikan bahwa mereka siap menyalurkan begitu dasar hukumnya ada. Jadi para pensiunan tidak perlu salah sangka atau panik karena merasa pihak penyalur yang menghambat. Justru yang sedang berjalan saat ini adalah proses administratif yang memang harus dilewati terlebih dahulu. Ada juga satu hal penting yang perlu Bapak Ibu tahu, yaitu pemerintah tentu saja berkomitmen bahwa setiap kenaikan gaji yang sudah dianggarkan akan tetap dibayarkan secara penuh melalui mekanisme rapel sejak tanggal berlakunya kenaikan tersebut. Nah, ini penting sekali. Artinya, kalau nantinya kenaikan gaji itu sudah resmi diberlakukan, tetapi pencairannya baru dilakukan belakangan, maka hak para pensiunan tetap tidak akan berkurang sedikit pun. Semua akan dihitung sesuai masa berlakunya. Jadi meskipun cairnya terlambat, hak para purna bakti tetap aman, tidak akan dipotong, tidak akan hilang, dan tidak akan berkurang sepeser pun apabila sudah direalisasikan terkait rapel maupun kenaikan gaji tersebut. Inilah yang menjadi kabar baik bagi para pensiunan, karena seringkali muncul kekhawatiran kalau cairnya terlambat, nanti haknya bagaimana, apakah akan hangus, apakah akan hilang, atau apakah hanya dihitung mulai saat pencairan. Nah, dari penjelasan yang ada, pemerintah menegaskan bahwa rapel itu dihitung sejak tanggal berlakunya kebijakan. Jadi apabila pencairannya baru dilakukan kemudian, maka selisih yang belum dibayarkan tetap menjadi hak pensiunan, dan akan dibayarkan sesuai ketentuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cemas berlebihan soal itu. Kalau dilihat secara umum, semua proses ini memang menunjukkan bahwa negara tetap memperhatikan kesejahteraan pensiunan walaupun harus melalui jalur administrasi yang cukup panjang. Dan hal seperti ini memang lumrah dalam sistem pemerintahan. Ada prosedur, ada aturan, ada perhitungan anggaran, dan ada mekanisme pencairan. Semua itu dibuat supaya penyaluran dana berjalan tertib dan tidak menyalahi aturan. Maka dari itu penting sekali bagi para pensiunan untuk mengikuti informasi resmi dan tidak langsung percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi seperti ini, tentu ada harapan besar dari para pensiunan agar realisasi rapel dan kenaikan gaji bisa segera diumumkan secara resmi. Karena bagi banyak pensiunan, kabar ini bukan hanya soal tambahan uang, tetapi juga soal penghargaan atas pengabdian panjang mereka selama bertugas untuk negara. Mereka sudah melewati masa kerja puluhan tahun dan sekarang di masa purna tugas, tentu mereka berharap ada perhatian yang layak dari pemerintah. Maka ketika ada kabar tentang kado spesial berupa rapel dan kenaikan gaji, hal itu terasa sangat berarti dan membangkitkan
semangat baru bagi para pensiunan. Namun sekali lagi, perlu dipahami bahwa semua masih berada dalam proses. Jadi jangan buru-buru percaya kalau ada yang bilang sudah cair padahal belum ada pengumuman resmi. Karena informasi seperti ini harus benar-benar dicek ke sumber yang jelas. PT Taspen sendiri sudah menegaskan bahwa mereka siap menjalankan tugasnya saat regulasi resmi sudah turun. Dan ini menjadi poin penting yang harus terus diingat oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara soal alur pencairan, ya sebenarnya sederhana. Pemerintah membuat aturan, anggaran disiapkan, lalu Taspen sebagai penyalur mengeksekusi, tapi karena menyangkut dana negara dan jutaan penerima, prosesnya tentu tidak bisa sembarangan. Semua harus sesuai mekanisme agar tidak terjadi kekeliruan. Dan justru karena proses itulah, pemerintah berusaha memastikan bahwa ketika dana itu akhirnya cair, semuanya benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Sahabat ASN dan pensiunan semuanya, yang perlu kita sikapi sekarang adalah tetap tenang, tetap sabar, dan tetap menunggu informasi resmi. Karena dari penjelasan yang sudah ada, rapel dan kenaikan gaji memang bukan isu kosong. Ini adalah pembahasan yang nyata dan sedang berada dalam proses sesuai jalur birokrasi. Jadi harapan itu ada, peluang itu ada, dan penjelasannya juga sudah mulai terang. Tinggal menunggu kapan keputusan resmi benar-benar turun dan diumumkan kepada publik. Bagi jutaan pensiunan, kabar seperti ini tentu sangat ditunggu. Ada yang berharap untuk kebutuhan rumah tangga, ada yang berharap untuk biaya kesehatan, ada yang berharap untuk membantu keluarga, dan ada juga yang ingin sekadar merasa lebih lega dalam menjalani hari-hari setelah pensiun. Karena kita tahu biaya hidup terus bergerak dan tambahan penghasilan sekecil apapun tetap sangat membantu. Itulah mengapa rapel dan kenaikan gaji menjadi topik yang sangat sensitif sekaligus sangat penting untuk dibahas. Dan dalam konteks ini, pemerintah melalui PT Taspen sudah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa saat ini mereka masih menunggu aturan resmi. Begitu aturan itu terbit, proses distribusi akan segera dijalankan. Jadi jangan mudah terpancing oleh kabar liar yang bilang dana sudah cair, padahal belum ada dasar resminya. Yang benar adalah saat ini proses masih berjalan di jalur birokrasi kementerian terkait. Itulah fakta lapangannya. Sekali lagi, PT Taspen menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang menghambat pencairan. Mereka hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dasar hukumnya sudah ada, mereka siap menyalurkan. Kalau aturan belum keluar, maka memang belum bisa diproses. Sederhana, tetapi penting untuk dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat pensiunan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh penjelasan ini, maka ada 3 hal penting yang benar-benar harus diingat oleh para pensiunan. Yang pertama, dasar hukum berupa peraturan pemerintah harus terbit terlebih dahulu. Yang kedua, anggaran harus dipastikan tersedia dan selaras dengan APBN 2026. Dan yang ketiga, setelah itu baru ada surat perintah pencairan kepada Taspen untuk menyalurkan dana ke rekening masing-masing pensiunan. Itulah alur resmi yang harus dilewati. Kemudian yang juga sangat penting adalah ketika kenaikan gaji itu sudah disahkan, maka rapelnya akan tetap dibayarkan penuh sejak tanggal berlakunya kebijakan. Jadi hak pensiunan tidak akan hilang hanya karena pencairannya dilakukan belakangan. Ini adalah jaminan yang sangat melegakan. Karena artinya negara tetap mengakui hak para pensiunan sesuai masa berlakunya kebijakan tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya saat ini tinggal bagaimana kita sama-sama menunggu proses resmi itu berjalan. Kita doakan semoga semuanya dilancarkan, semoga proses administrasinya cepat selesai, dan semoga para pensiunan bisa segera menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena memang perhatian terhadap pensiunan adalah bagian penting dari penghargaan terhadap pengabdian panjang mereka kepada bangsa dan negara. Demikian informasi penting yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sahabat ASN dan pensiunan semuanya. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami duduk perkaranya dengan lebih jelas, supaya tidak mudah termakan isu yang belum tentu benar. Sekali lagi kami ingatkan, simak terus informasi resmi, pantau terus update terbaru, dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kabar-kabar penting untuk Bapak Ibu semua. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penambah informasi,
dan semoga kabar baik segera datang untuk seluruh pensiunan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap semoga rezeki Bapak Ibu semua dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.